Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami adalah kelompok 2 di mata kuliah Pengatur Manajemen, di mana kami adalah mahasiswa dari Universitas Papua, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Matematika. Dan dosen pengampu kami, Bapak Narun Najim Siregar, SPD, IMPD. Pada video kali ini, kami akan membahas sebuah materi tentang organisasi pendidikan, di mana materi tentang organisasi pendidikan ini kami akan membahas tentang pengertian organisasi pendidikan, yang kedua, teori-teori organisasi, yang ketiga, jenis-jenis organisasi, yang keempat, struktur-struktur organisasi, dan yang kelima, lingkungan organisasi. Yang pertama, pengertian organisasi pendidikan. Apa itu organisasi? Organisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum yang berarti alat, bagian, dan anggota badan. Organisasi dari bahasa Inggris yaitu organize, yang berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Jadi, bisa dibilang bahwa organisasi itu adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal yang tercermin pada hubungan sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan pengertian organisasi didefinisikan secara beragam oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Gibson, Ivan Sevis, dan Donnelly, di mana mereka bertiga mendefinisikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Lebih jauh lagi, ketiganya menyebutkan bahwa organisasi itu adalah suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang. Definisi ini menekankan pada upaya peningkatan pencapaian tujuan bersama secara lebih efektif dan efisien melalui koordinasi antara unit organisasi. Yang kedua ada Stephen P. Robbins, di mana ia mendefinisikan organisasi itu adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Definisi ini menekankan bahwa organisasi itu adalah suatu sistem sosial yang perlu dikoordinasi dalam arti perlu manajemen. Kemudian yang terakhir ada Oteng Sutisna, di mana organisasi itu merupakan mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Definisi ini menekankan pada mekanisme kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian organisasi pendidikan adalah suatu organisasi yang unik dan kompleks karena lembaga pendidikan tersebut merupakan suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang dapat menerapkan, mengembangkan, memperkaya kesenian pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional. Materi yang kedua yaitu teori-teori organisasi. Apa itu teori organisasi? Teori organisasi adalah teori yang berusaha memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana, mengapa, dan sampai sejauh mana berbagai desain, struktur, dan proses pengambilan keputusan organisasi efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam teori-teori organisasi terbagi menjadi 3 teori organisasi. Yang pertama yaitu teori organisasi klasik. Dalam teori ini, organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritis klasik sebagai sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku tidak mengandung kreativitas. Teori ini juga berkembang dalam 3 aliran yang dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama dan mempunyai efek yang sama, yaitu yang pertama, teori biokrasi, yang kedua,
teori administrasi, dan yang ketiga, manajemen ilmiah. Aliran yang pertama yaitu teori birokrasi, dikemukakan oleh Max Weber dalam bukunya The Protest Ethic and Spirit of Capitalism. Teori birokrasi menurut Ige Ursanto, untuk mencapai tujuan organisasi harus menjalani strategi sebagai berikut. Yang pertama, pembagian pekerjaan secara khusus sehingga para pemegang pekerjaan dapat ahli dalam pekerjaan masing-masing. Yang kedua, setiap anggota hanya bertanggung jawab secara langsung kepada seorang atasan. Yang ketiga, promosi didasarkan pada masa kerja dan prestasi kerja, serta dilindungi dari pemberhentian sewenang-wenang. Yang keempat, setiap pekerjaan dilaksanakan secara zegelijik. Yang terakhir, kelima, tiap-tiap tugas dan pekerjaan dalam organisasi dilaksanakan menurut suatu sistem tertentu berdasarkan kepada data peraturan yang abstrak. Aliran yang kedua yaitu teori administrasi, dikembangkan atas dasar sumbangan Henry Fayol. Henry Fayol mengagas teori administrasi. Henry Fayol mengemukakan 14 kaidah manajemen yang menjadi dasar perkembangan teori administrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan komando. Yang kelima, kesatuan arah. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Yang ketujuh, kompensasi yang adil. Yang ke-8, sentralisasi. Yang ke-9, rantai skalar. Yang ke-10, tata tertib. Yang ke-11, keadilan. Yang ke-12, stabilitas kondisi karyawan. Yang ke-13, inisiatif. Dan yang terakhir 14, semangat kesatuan. Aliran yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori manajemen ilmiah, dikembangkan mulai tahun 1900 oleh Frederick Winslow Taylor. Manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Manajemen ilmiah diartikan juga sebagai seperangkat mekanisme-mekanisme atau teknik-teknik above of trick untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Teori yang kedua yaitu teori organisasi neoklasik. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Atas dasar anggapan ini, maka teori neoklasik mendefinisikan suatu organisasi sebagai kelompok orang dengan tujuan bersama. Dan teori organisasi yang ketiga yaitu teori organisasi modern. Teori organisasi modern adalah penyempurnaan teori dari teori-teori sebelumnya, yaitu teori klasik dan teori neoklasik. Dalam teori modern, teori ini juga bisa disebut sebagai teori terbuka atau teori analisa sistem. Karena teori organisasi modern melihat semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak dapat terpisahkan. 3 jenis-jenis organisasi. Satu yaitu organisasi formal. Organisasi formal adalah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas serta tujuan yang ditetapkan secara jelas, atau organisasi yang memiliki struktur atau bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antara pejabat suatu organisasi. Nah, organisasi formal juga dapat dikatakan organisasi yang dengan sengaja direncanakan dan strukturnya secara jelas disusun. Organisasi formal harus memiliki tujuan atau sasaran, di mana tujuan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi tersebut.
Struktur dalam organisasi formal memperlihatkan unsur-unsur administratif berikut. A. Kedudukan struktur menggambarkan letak atau posisi setiap orang tanpa kecuali. B. Hierarki atau kekuasaan, yaitu struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam suatu organisasi. C. Yaitu kedudukan garis dan staf. Nah, untuk yang kedua, yaitu organisasi informal. Organisasi informal adalah hubungan interaksi yang tidak berstruktur sebagaimana struktur organisasi formal, walaupun sulit mengidentifikasi keberadaannya secara kasat mata. Namun, keberadaan organisasi informal ini dapat dilihat dari 3 karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk menyesuaikan diri, dan kepemimpinan informal. Nah, untuk organisasi informal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Nah, sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Tiga, organisasi profit. Organisasi profit adalah organisasi yang proses kerjasamanya dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni menghasilkan laba, menghasilkan barang maupun jasa, guna untuk memperoleh hasil ataupun laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi. 4. Organisasi non-profit. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang sasaran pokoknya mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial. Nah, tanpa ada perhatian terhadap hak-hak yang bersifat mencari laba atau profit, memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Tentang struktur organisasi. Nah, struktur organisasi kan terbagi menjadi 2. Yang pertama, struktur sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, ciri-ciri pokok yang sangat menonjol adalah keharusan adanya uniformitas atau keseragaman yang sempurna bagi seluruh daerah di lingkungan negara itu. Keseragaman itu meliputi hampir semua kegiatan pendidikan, terutama di sekolah yang setingkat dan sejenis. Dan yang kedua yaitu struktur desentralisasi. Di negara-negara yang organisasi pendidikan didesentralisasikan, pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Dan yang kelima yaitu lingkungan organisasi. Dan lingkungan organisasi menurut Herbert G. Hicks mengatakan bahwa elemen-elemen dalam lingkungan sebuah organisasi adalah yang pertama, manusia, yang kedua, sumber daya fisikal dan iklim, dan yang ketiga, kondisi ekonomi dan pasar, keempat, sikap-sikap, dan yang terakhir, hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, demikian video kami tentang organisasi pendidikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.